Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Apa kabarnya semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan baik dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bapak senang bertemu kalian pada pembelajaran ini. Semoga kalian juga merasakan apa yang saya rasakan. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengelolaan sumber daya. Sumber daya manusia tentu erat berkaitannya dengan manajemen. Ada apa dengan manajemen? Mengapa harus manajemen? Karena manajemen merupakan usaha mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengawasan, pengarahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal yang diatur dalam manajemen adalah keterkaitan semua unsur yang ada di dalamnya. Unsur tersebut sering disingkat dengan 6M, yaitu man, money, method, materials, machine, dan market. Ya, seperti di slide. Di sinilah fungsi dari manajemen itu, di mana manajemen dapat mengatur target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Apabila manajemen tidak dijalankan dengan baik atau dengan semestinya, tentu semua kegiatan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan semestinya pula. Mengapa demikian? Kalian tentu tahu bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas, baik fisik, pengetahuan, waktu, maupun perhatian. Akan tetapi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, dengan adanya segala keterbatasan dan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, manusia akan bekerja keras. Dalam melakukan pekerjaannya, manusia berinteraksi dengan yang lainnya dalam hal pembagian pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab. Pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab akan membentuk kerjasama dan keterkaitan satu sama lain. Segala pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang ingin tercapai. Oleh karena itu, manusia membutuhkan manajemen. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang saling berkaitan dengan manajemen. Yang pertama itu ada man atau manusia. Arti kata man di sini merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau oleh perusahaan. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah money. Money atau uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan. Segala sesuatu harus dipertimbangkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah materials atau disebut dengan materi. Materi ini terdiri atas bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Contohnya dapat kita lihat atau kalian lihat seperti gambar berikut ini ya. Bisa dipahami gambarnya ya, mana yang setengah jadi dan mana barang yang sudah jadi atau siap dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dapat kalian perhatikan perbedaan penggunaan alat yang digunakan
oleh petani padi berikut ini. Tentu penggunaan mesin pada proses kerja mampu mempermudah petani dalam menyelesaikan pekerjaannya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun hasil dapat lebih baik dibandingkan dengan alat yang tradisional tersebut. Unsur yang kelima adalah metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Metode merupakan suatu cara kerja yang baik agar mampu memperlancar jalannya pekerjaan. Maksudnya metode ini adalah bagaimana sebuah pengusaha memikirkan cara supaya hasil yang diproduksi itu baik. Produknya itu menghasilkan kualitas yang bagus gitu ya. Jadi berpikir metode apa yang digunakannya supaya memperlancar pekerjaannya dan tentu meningkatkan kualitas produknya. Perlu diingat, meskipun metode yang baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetaplah manusianya sendiri. Yang terakhir adalah market atau pasar. Memasarkan produk sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Maksudnya kalau tidak laku produknya, tentu proses produksinya atau proses dalam menghasilkan barang itu akan di stop atau diberhentikan. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar atau menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang sangat menentukan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Baiklah, itu dia tadi 6 unsur yang diatur dalam manajemen. Nah, sekarang agar kita dapat menerapkan manajemen dalam produksi, termasuk juga saat produksi kerajinan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama, tujuan dan kepentingan yang akan dicapai. Kerjasama di antara sekelompok orang, pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur, wewenang dan tanggung jawab dari setiap individu anggota, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dari proses manajemen tersebut, komunikasi yang terjalin dengan baik. Itu dia 6 hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan manajemen dalam bidang produksi. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan apabila kalian belum mengerti atau masih kurang paham atas video yang Bapak sampaikan, kalian bisa bertanyakannya secara langsung kepada saya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.